Kelahiran pedang iblis bab 551 bodoh. Nuh turun melalui gelombang panas yang terpancar dari danau lava. Nafas di sekelilingnya dikonsumsi dengan kecepatan tinggi untuk melindungi tubuhnya, tapi semua itu hanyalah tindakan untuk memancing Amos. Nuh tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan pembudidaya peringkat 4 di tahap padat. Dia baru saja mulai melawan mereka yang berada di tahap gas. Namun, dia memiliki keuntungan yang bahkan tidak dapat dicurigai oleh banyak orang, tubuhnya. Junior, aku mengerti keinginanmu, tapi tidak ada gunanya tindakanmu. Api tidak bisa menerangi kegelapan, tidak peduli seberapa terang api itu menyala. Amos menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia merasa bahwa Nuh hanya bertingkah seperti junior yang bersemangat. Api membakar dalam diriku juga, mereka mungkin didorong oleh elemen kegelapan, tapi tetap saja api. Nuh membalas komentarnya. Jawabannya jujur, dia sering melihat ambisinya sebagai api terang yang mendorongnya menjalani hidupnya. Alis Amos terangkat ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia segera mengerti bahwa Nuh telah mendapatkan beberapa wawasan tentang hukum elemennya, dan kekagumannya padanya tidak bisa tidak meningkat pada saat itu. Haha, kamu benar-benar luar biasa. Sudah berapa banyak sejak kamu memasuki barisan heroik? Amos menjadi bersemangat dan dengan cepat mendekati Nuh untuk turun bersamanya. Dia merasa seolah-olah dia bisa mendapatkan beberapa wawasan dari percakapan itu. Semua elemen serupa dan juga sangat berbeda. Mereka tidak dapat ditemukan dengan sendirinya, mereka selalu digabungkan. Dunia hanyalah hasil dari penyatuan itu. Nuh mengungkapkan sebagian dari wawasan yang diperoleh selama masa isolasi di Dataran Biru. Dia tidak bisa berbohong kepada seorang kultivator heroik yang telah mencapai tahap solid sambil mempertahankan aspek awet muda. Dia harus menyuarakan pemikirannya yang sebenarnya jika dia ingin mendapatkan perhatiannya. Lihat danau ini, bukankah itu dibuat oleh api cair? Api bisa mengalir seperti air. Bisa halus seperti angin, bisa kokoh seperti bumi, bisa menembus seperti kilat, bisa bersinar seperti cahaya, dan bisa menelan seperti kegelapan. Mengapa saya tidak bisa memahami kegelapan melaluinya? Amos tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak menciptakan teknik kultivasinya sendiri, terobosannya hanya datang dari pemahamannya tentang individualitasnya. Itu membuatnya sangat percaya diri di jalannya. Bagaimanapun juga dia sudah menentukan dirinya sendiri, dia hanya perlu menyelam melalui hukum elemen api sekarang. Namun, Nuh tampak sangat luas di matanya. Keberadaannya sepertinya mencakup banyak bidang sementara masih terbatas pada satu orang, kedalaman yang dia capai sepertinya tak terduga. Yang benar adalah bahwa mentalitas Nuh lebih luas daripada manusia karena dia berasal dari spesies yang sama sekali berbeda. Dia dapat memiliki pikiran itu karena tubuhnya dapat menyerap setiap jenis nafas dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Apa yang tidak disadari Amos adalah, ketika mereka turun, bahkan perlindungannya mulai goyah. Namun, dia terlalu asyik dengan percakapan itu sehingga dia tidak terlalu mempedulikannya. Juga, dia tahu bahwa nafas Nuh akan habis sebelum dia, tidak ada alasan untuk khawatir tentang hasil pertempuran itu dalam pikirannya. Dunia adalah guru yang sunyi, ia memberimu semua jawaban, tetapi kamu dapat membacanya hanya ketika pikiranmu siap menerimanya. Junio, tidak. Noah Balvan, terima kasih telah membuka mataku. Amos dengan jujur berterima kasih kepada Nuh, tetapi yang terakhir mengabaikannya dan terus turun. Ujung jubah barunya mulai terbakar karena suhu di sekitarnya.
Kemudian, ketika Noah melihat tetesan keringat pertama mengalir di dahi Amos, dia berhenti. Aku heran kamu bisa bertahan begitu lama, kamu pasti mendekati puncak tahap gas untuk memiliki cadangan yang begitu dalam. Amos berkomentar. Tetapi dia tidak tahu bahwa Nuh sedang mengisi ulang bagian dari nafas yang habis melalui teknik kultivasinya pada saat itu. Dia bahkan telah menghilangkan batasannya untuk meningkatkan kecepatan penyerapan. Apakah kamu keberatan untuk lebih dalam? Saya menikmati percakapan ini, dan saya ingin mengingat perasaan berada di dekat dewa. Nuh berbohong saat dia berbalik ke arah Amos. Kata-katanya sopan. Dan bahkan sedikit keinginan tercermin dalam tatapannya, Amos tidak dapat menemukan alasan untuk menolak kesempatan bagi seorang pembudidaya berbakat untuk mengagumi danau untuk terakhir kalinya. Tentu, ayo bertukar wawasan sampai habis, saya rasa pengalaman ini bisa bermanfaat bagi kita berdua. Amos menyetujui permintaannya, dan mereka berdua kembali turun. Mereka segera mencapai jarak beberapa ratus meter dari danau lava. Suhu pada saat itu menjadi hampir tak tertahankan dan tidak peduli berapa banyak nafas yang mereka gunakan untuk melindungi tubuh mereka, panas masih mempengaruhi mereka. Jubah Nuh mulai terbakar, bahkan pakaian Amos pun ikut terbakar, seolah-olah danau memaksa semua yang ada di atasnya menjadi abu. Nuh berkeringat deras, begitu pula Amos. Sepertinya keduanya tidak bisa bertahan lama di area itu. Ini adalah batas bagi mereka yang memiliki tubuh peringkat 4, bahkan pakaian kita tidak dapat bertahan di udara ini. Amos berkomentar ketika bagian terakhir dari jubahnya menjadi abu. Tatapannya tertuju pada Nuh yang sama-sama telanjang. Apa pendapatmu tentang langit dan bumi? Nuh bertanya. Aspeknya tidak memberinya perhatian sedikit pun. Amos menghela nafas ketika melihat Nuh masih ingin berbicara, dia memutuskan untuk menjawab hanya ketika dia melihat bahwa nafas di sekitarnya telah lenyap seluruhnya. Mereka adalah segalanya, mereka seimbang, mereka adalah keadilan. Mereka mencakup setiap keberadaan dan merupakan bagian dari segala sesuatu di dunia ini. Hanya dewa yang dapat meniru status mereka dengan memisahkan diri mereka dari hukum mereka. Namun, saya pikir mereka adalah bawaan yang baik karena mereka memberikan energinya kepada setiap makhluk hidup. Nuh terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah bisa memahami pola pikir seseorang yang mempercayai langit dan bumi. Dia telah menjadi musuh mereka sejak dia mulai berkultivasi. Namun, dia merasa akhirnya bisa memahami apa yang dipikirkan oleh para pembudidaya istimewa tentang mereka. Kesadaran itu membuatnya tertawa. Nuh berhasil menahan diri selama beberapa menit, tetapi, pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa yang keras. Tubuh Amos sudah mendekati batasnya, Brett-nya tidak mampu menghentikan panas sama sekali di ketinggian itu. Namun, ketika dia mendengar pria di sebelahnya tertawa, dia menyadari ada yang tidak beres. Nuh telah lama berhenti menggunakan Brett untuk melindungi tubuhnya, bercak kulit yang terbakar dapat terlihat di mana-mana di sosoknya. Namun demikian, ketika dia tertawa, dia tampak masih penuh energi, seolah-olah luka bakar itu tidak mempengaruhi kulitnya sama sekali. Kemudian, Nuh memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang langit dan bumi untuk membuatnya lebih tinggi. Kamu bodoh! Kelahiran Pedang Iblis bab 552 musuh. Keseimbangan, keadilan, sangat bagus, Nuh berteriak kepada Amos yang kebingungan. Nuh hanya bisa menahan tawanya karena dia perlu melemahkan tubuh Amos lebih jauh. Namun, ketika dia melihat kulitnya juga mulai terbakar, dia berhenti berpura-pura.
Langit dan bumi hanyalah entitas yang kuat yang terikat oleh aturan mereka yang sama. Mereka akan memusnahkan kultivator, tanaman ajaib, dan binatang ajaib jika mereka bisa. Menurut Anda mengapa ada kesengsaraan? Menurut Anda mengapa binatang ajaib dapat menyerap segala jenis nafas? Surga dan bumi telah menetapkan keseimbangan sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Nuh mengungkapkan apa yang dia pahami setelah hidup sebagai bibrida selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu hanya hipotesis, tapi Nuh merasa itu cukup mendekati kebenaran. Mengapa binatang ajaib bisa menyerap semua jenis berat? Mengapa dia merasa seperti musuh dari energi yang luar biasa itu? Mengapa surga sangat takut akan persatuan antara manusia dan binatang? Nuh percaya bahwa keadilan langit dan bumi menyebabkan semua itu. Mereka tidak memberkati kita, kita adalah musuh alami mereka. Satu-satunya peran kita adalah menyeimbangkan kemahakuasaan mereka. Nuh mengungkapkan semua yang dia pikirkan tentang dunia. Amos tercengang, dia tidak pernah mempertimbangkan gagasan serupa. Dia selalu percaya bahwa nafas adalah anugerah dan kesengsaraan adalah semacam ujian. Butuh beberapa saat sebelum dia merasa ingin berbicara, dia ingin mendengar lebih banyak tentang ide-ide itu. Lagi pula, Nuh adalah eksistensi yang memandang sebagian besar makhluk hidup sebagai musuh dunia. Dia belum pernah melihat individualitas yang begitu aneh. Bagaimana kamu bisa yakin akan hal itu? Nuh mengangkat bahu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menunjukkan senyum sederhana ketika dia menjawabnya. Aku tidak, hanya dewa yang dapat memiliki gagasan yang jelas tentang sifat langit dan bumi. Amos kembali ke kenyataan setelah jawaban Nuh, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tetapi wahyu yang terakhir membuatnya mengabaikan aspek itu. Namun, sekarang setelah dia fokus lagi, dia melihat sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Nuh. Bercak kulit yang terbakar dengan cepat sembuh, dan berat mulai beredar lagi di sekitarnya. Dia hanya berpura-pura bahwa dantiannya kosong, sebenarnya dia hanya berhenti menggunakannya untuk mempertahankan tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk luka-lukanya. Nuh membiarkan kulitnya terbakar, tetapi dia masih jauh dari batas fisiknya. Bagaimanapun, dia adalah bibrida di tingkat atas, pertahanan alaminya terhadap gelombang panas itu berada pada level yang sangat berbeda dibandingkan dengan tubuh manusia. Juga, udara di sekitarnya lebih gelap. Nuh terus menyerap cahaya yang dipancarkan oleh danau lava untuk menurunkan kekuatannya. Apa yang terjadi? Bagaimana tubuhmu bisa baik-baik saja setelah sekian lama dan tanpa perlindungan? Tanya Amos. Dia tidak mundur ketika Nuh menghentikan aksinya, dia tidak merasa takut akan nyawanya bahkan ketika dia mengungkapkan aura liarnya. Namun, dia masih terpana dengan kulitnya yang sehat. Amos menggunakan berat padat untuk melindungi tubuhnya, tapi panas masih berhasil mempengaruhinya. Nuh, sebaliknya, telah berhenti mengandalkan nafas gasnya untuk perlindungan untuk beberapa waktu. Tetapi tampaknya dia tidak menderita cedera apapun. Hasil itu seharusnya tidak mungkin karena keduanya memiliki tubuh peringkat 4 di tingkat atas. Amos tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Nuh selesai berbicara. Serangannya tidak bisa melukai Amos, tapi dia percaya diri untuk memperpanjang pertempuran sampai tubuh Amos mencapai batasnya. Kulit Nuh ambruk, dan sepasang pedang muncul di tangannya saat dia menebas ke arahnya. Udara di lintasan senjatanya pecah, tetapi Amos segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Dua garis hitam muncul tepat di sebelah bangsawan itu, tetapi api tipis mencegah mereka mendekatinya.
Lambaian tangannya yang sederhana telah mampu memblokir seni bela diri Nuh yang diberdayakan oleh seni rahasia. Dia benar-benar ada di level lain. Nuh berpikir sebelum menendang udara di bawah kakinya dan menembak ke langit. Serangan sebelumnya hanyalah pengalih perhatian. Nuh membutuhkan waktu sesingkat itu untuk mundur dari area itu. Apakah kamu benar-benar ingin aku membunuhmu? Amos bertanya sebelum dia menyadari bahwa Nuh telah meninggalkan jejak bola berduri dan jarum dalam retretnya. Nuh telah menciptakan senjata sekali pakai peringkat 4 itu untuk situasi yang tidak terduga. Dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya secepat ini. Serangkaian ledakan memenuhi area tepat di atas danau lava. Kekuatan yang terkandung dalam senjata itu membuat gurun berbatu di bawahnya bergetar. Tetapi bahkan riak pun tidak muncul di permukaan danau. Nuh muncul kembali tinggi di langit, mata reptilnya menganalisis awan kelabu yang terbentuk setelah ledakan, tetapi lapisan asap hitam segera menutupinya. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan bentuk iblis lengkap saat melawan kultivator panggung yang solid. Kemudian, dia merasakan bahaya yang bahkan melebihi apa yang dia rasakan ketika dia menghadapi serangan terakhir Fred. Sebuah bola hitam muncul di depannya, dan Zack menutupi tubuhnya sementara sosoknya menjadi halus. Tepat setelah Nuh mengerahkan tindakan defensifnya, semburan api menelan sosok Zack yang marah. Nuh merasakan mantra lubang hitam hancur setelah menyerap sejumlah besar energi. Dia merasakan api menghancurkan lapisan pertahanan di depan cangkang Zack. Dan dia menahan rasa sakit rekan darahnya ketika serangan itu menembus tubuhnya untuk mencapainya. Semburan api berlanjut selama beberapa detik sebelum menyebar dan menampakkan sosok Nuh yang hangus. Sebagian besar kulitnya telah terbakar untuk menahan serangan itu, tetapi organ dalamnya tidak terpengaruh pada saat itu. Tubuhnya jelas membaik sejak pertarungannya dengan Fred. Juga, mantra bentuk iblis telah memberikan lapisan perlindungan lain, yang semakin melemahkan serangan dari kultivator tahap padat sejati. Semburan api telah membubarkan awan kelabu, mengungkapkan Amos yang sama-sama terbakar yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Nuh masih hidup. Dia akan meluncurkan serangan lain ketika dia melihat bahwa Nuh sekali lagi menciptakan pertahanannya, yang terakhir merasa percaya diri untuk bertahan setidaknya dari 3 mantra itu. Namun, Amos tidak memiliki semua waktu itu. Kulitnya benar-benar terbakar, panas mulai mempengaruhi otot-ototnya, dan organ dalamnya akan segera mengikutinya. Membuang-buang waktu untuk meluncurkan serangan lain akan melukainya, dan meluncurkan serangan ketiga akan menyebabkan luka yang bertahan lama. Nuh telah menghitung dengan sempurna berapa banyak yang bisa ditanggung oleh tubuh Amos. Juga, kerusakan telah menyebar begitu banyak bahkan mundur tinggi di langit tidak akan menyelesaikan masalah. Amos harus mundur dan menyembuhkan jika dia ingin mencegah cedera lebih lanjut. Amos hanya harus memilih seberapa jauh dia bersedia untuk menang. Detik-detik keraguan itu semakin memastikan hasil pertandingan. Dalam kesunyian gurun berbatu, sebuah ungkapan bergema di udara. Saya menyerah. Kelahiran Pedang Iblis bab 553 berubah. Para pembudidaya manusia yang menonton dari kota-kota di benua baru tidak dapat mendengarkan percakapan antara Nuh dan Amos. Mereka hanya melihat mereka perlahan-lahan menyelam menuju danau lava, bertukar kata selama beberapa menit, dan akhirnya bentrok. Mereka jelas melihat Nuh kewalahan oleh serangan Amos, tetapi mereka juga melihat keduanya menghentikan pertempuran setelah menyelesaikan yang pertama. Kerumunan menahan napas ketika mereka menyadari bahwa kedua pembudidaya heroik meninggalkan langit di atas gurun berbatu.
Pembudidaya manusia tidak dapat memahami hasil pertempuran dari beberapa mata uang itu. Namun, suara tua segera bergema di kota-kota, membawa pesan yang membuat para pembudidaya itu meledak dengan teriakan keras. The Hive telah mengklaim wilayah yang berisi danau lava. Masa segera memahami arti di balik pesan itu. Noah Balvan telah menang melawan peringkat kultivator 4 di panggung yang kokoh. Tentu saja, para pembudidaya itu tidak bodoh, mereka telah menyaksikan pertempuran itu. Mereka melihat bahwa Nuh bahkan tidak bisa menyakiti Amos, tidak mungkin seseorang di tahap gas menyakitinya. Jelas bahwa Pangeran Iblis Sarang telah mengakali lawannya. Namun, itu sudah merupakan permohonan yang luar biasa. Nuh telah menang dalam pertempuran tanpa harapan. Tidak ada yang peduli bahwa Amos lebih kuat. Yang penting adalah hilangnya wilayah yang berisi jejak yang ditinggalkan oleh para dewa. Nona, saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tapi saya pria yang memegang kata-kata saya. Kemenangan Anda ada di sini. Seorang lelaki tua menyerahkan cincin luar angkasa kepada seorang gadis muda yang diam-diam menatap gambar yang dipancarkan oleh kristal. June mengambil cincin itu dan terus menatap danau lava yang sekarang kosong. Pikiran dan emosi yang tak terhitung banyaknya memenuhi dirinya saat dia meninjau pertandingan itu di benaknya. Nona, pertarungan besok akan menampilkan dua pembudidaya peringkat 5. Saya bertanya-tanya apakah Anda ingin bertaruh lagi? Pria tua itu bertanya, tetapi June menggelengkan kepalanya sebelum menambahkan beberapa kata. Aku akan lulus, aku hanya percaya diri dalam hal ini. Kemudian, dia berbalik untuk pergi, dia ingin kembali ke tempat tinggalnya untuk menenangkan diri. Dia tidak berbohong kepada pria itu, dia yakin Nuh akan menang. Keyakinannya datang dari apa yang dia pahami tentang Nuh dalam hidup bersama singkat mereka. Dia tahu bahwa Nuh melakukan segalanya karena suatu alasan. Dia adalah pria paling fokus dan bersemangat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Satu-satunya fakta bahwa dia telah bergabung dalam pertempuran berarti dia yakin akan menang. Nuh yang dia tahu tidak akan pernah membuang waktu dalam pertarungan tanpa harapan. Dia lebih suka berlatih daripada kehilangan waktu yang berharga. Dia telah berubah. June tidak bisa tidak memikirkan hal itu. Dia tidak bisa melihat sikap menyendiri itu lagi ketika dia menyaksikan pertarungannya. Dia hanya melihat seorang pria yang penuh dengan kepercayaan diri yang dingin. Sebuah entitas yang mampu membuat rencana untuk mengalahkan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Kurasa kamu akhirnya mendapatkan kekuatan untuk mengungkapkan dirimu. Pikirannya mengulas kehidupannya di dalam tempat tinggal Nuh di akademi. Dia melihat seorang pria muda terus-menerus menghindari orang banyak, bahkan ketika dia memiliki kekuatan untuk memimpin mereka. Dia melihat seorang pria bersembunyi begitu banyak, bahkan nafasnya telah menjadi bagian dari kebohongannya. Kemudian, dia membandingkan gambar-gambar itu dengan pria yang terpantul di kristal. Setidaknya, intimu masih sama, ambisimu tidak berubah. Anda baru saja berhenti bersembunyi. Jejak senyum muncul di wajahnya ketika dia memikirkan itu. Dia merasa agak senang telah belajar lebih banyak tentangnya. June hanya bisa melihat wajah aslinya ketika dia mengancamnya setelah dia menerima warisan eksentrik Thunder, dan dia merasa senang mengetahui lebih banyak tentang karakter aslinya. Saya mengharapkan Anda untuk mencapai langit sebelum kita semua, tetapi itu terjadi terlalu cepat. Saya menghabiskan banyak waktu untuk memperkuat posisi keluarga saya di negara Utara dan mempelajari formasi guru, tetapi sekarang saya siap.
Aku bisa membidik puncak peringkat ketiga dan mempersiapkan kesengsaraan. Pikiran itu memenuhi benak June saat dia berjalan melewati kerumunan. Dia akhirnya merasa siap untuk mendekati langkah terakhir dari barisan manusia. Sementara itu, Nuh dengan cepat kembali ke padang pasir yang dihuni cacing pasir. Kulitnya hampir sepenuhnya sembuh karena dia tidak ragu untuk memakan potongan binatang ajaib selama penerbangannya, dan bentrokannya dengan Amos tidak melukainya secara serius. Dia akan baik-baik saja dalam hitungan jam. Suasana di kelompok Hiv benar-benar berbeda dari sebelumnya. Nuh melihat senyum lebar mengarah ke arahnya begitu dia mendekati teman-temannya. Dia bisa merasakan betapa bahagianya para tetua lainnya tentang hasil pertempurannya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Penatua Jason berteriak ketika dia mendekatinya dengan pembudidaya peringkat 4 lainnya. Dia memegang jubah mewah lain di tangannya yang dengan cepat dia serahkan kepada Nuh, yang terakhir baru saja berganti menjadi salah satu jubah lamanya selama penerbangannya. Penatua Austin sudah menyerah pada danau lava. Anda harus tahu bahwa Hiv hanya memiliki kultivator di tahap cair dengan kemampuan api. Yang lainnya berada di tahap gas atau memiliki tubuh peringkat 5. Beruntung bagi kami, Pangeran Iblis telah membereskannya. Elder Jason tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan para pembudidaya api lainnya berada dalam kondisi yang sama. Nuh telah menyelamatkan area pelatihan terbaik yang tersedia untuk para tetua dengan bakat api. Rasa terima kasih mereka agak diharapkan. Itulah mengapa dia tidak menghubungi saya ketika dia mengetahui bahwa lawan saya akan berada dalam tahap yang solid. Tidak ada gunanya menggantikan saya. Nuh berpikir ketika dia mendengar kata-kata Penatua Jason. Pembudidaya peringkat 4 dalam tahap padat akan membutuhkan tubuh peringkat 5 untuk menampung semua kekuatan itu. Amos adalah pengecualian yang berhasil ditemukan oleh bangsa Utra dalam banyak asetnya. Hiv memiliki sekitar 50 pembudidaya heroik, dan tidak ada dari mereka yang bisa menandingi kekuatan Amos dan juga menghormati ketentuan perjanjian. Aku sudah memberitahu Austin tentang kemenanganmu. Dia berkata bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengklaim dataran biru karena kamu sangat terikat padanya. Penatua Julia berbicara setelah muncul di atas Nuh. Senyum bangga terlihat di wajahnya yang biasanya kaku. Kapan dia bertarung? Nuh bertanya kepada Penatua Julia. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertempuran antara dua pembudidaya peringkat 5, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia bergegas kembali. Dalam beberapa jam, kami telah menyiapkan tahapan yang cocok untuk menontonnya. Elder Jason akan mengantarmu ke sana kapanpun kamu mau. Bagaimanapun, aku ingin mengatakan bahwa Hiv tidak akan melupakan layananmu. Penatua Julia menjawab sebelum menghilang lagi di udara. Dia juga harus bersiap untuk pertempurannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 554 Pertempuran. Pertarungan Penatua Austin melawan Penatua Doyle dari bangsa Kepausan untuk kepemilikan Dataran Biru dimulai beberapa jam setelah Nuh kembali ke gurun. Kedua pembudidaya peringkat 5 tidak ragu untuk melancarkan serangan sehingga mereka memasuki medan perang. Penatua Austin menembak ke arah musuhnya dengan api yang mengelilingi sosoknya. Lawannya menggunakan taktik serupa dan menutupi tubuhnya dengan baju besi yang terbuat dari udara sebelum menerkam Penatua yang masuk. Hasil dari benturan itu adalah ledakan yang menyebarkan awan di langit di atas mereka. Kedua pembudidaya terlempar jauh setelah benturan hanya untuk melanjutkan serangan mereka dengan serangan jarak jauh. Penatua Austin menciptakan puluhan ular api yang terbang ke arah lawan sementara Penatua Doyle memanggil ratusan ikan mas biru yang menembakkan peluru udara.
Tubuh ular api tertusuk oleh peluru dan meledak sebelum mereka dapat mencapai rentetan ikan karper. Ledakan itu menghancurkan sebagian mantra Penatua Doyle. Tetapi banyak ikan mas berhasil tetap utuh dan melanjutkan serangan mereka. Penatua Austin memunculkan lebih banyak api yang menyatu dengan yang masih tertinggal di udara untuk membentuk sosok besar yang terbakar. Hydra berkepala 9 muncul di depan Penatua dari Kepulauan Coral dan memblokir peluru yang masuk. Kepala reptil kemudian melebarkan mulut mereka dan mengarah ke sosok Penatua Doyle yang tersembunyi di balik rentetan ikan mas. Mereka meluncurkan 9 pilar api yang menembus mantranya dan menabrak Penatua yang tampaknya tak berdaya. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan menyebarkan asap yang diciptakan oleh pilar api hanya untuk memperlihatkan bola biru yang mengelilingi Penatua Doyle yang tidak terluka. Kemudian, sesepuh dari bangsa Papral terbang menuju ikan mas yang tersisa dan menyerap udara yang membuat mereka berada di lingkungan pertahanannya. Bola itu mulai tumbuh saat lebih banyak ikan mas diserap, dan bentuknya juga berubah hingga menjadi naga kolosal yang ukurannya cocok dengan Hydra yang menyala. Kedua makhluk itu mulai bertarung, mereka melepaskan gelombang kejut yang membuat tanah biru di bawah mereka bergetar setelah setiap kekalahan. Mantranya sama-sama cocok, mereka terus bertarung sampai menghabiskan seluruh energi yang mendorong mereka tanpa berhasil memenangkan lawan mereka. Saat mantra menyebar, Penatua Austin dan Penatua Doyle melanjutkan serangan mereka melalui metode lain. Tombak, kolom, panah, peluru, dan binatang ajaib dari kedua elemen muncul dan bentrok satu sama lain. Para tetua tampaknya sama-sama cocok baik dalam kekuatan mentah maupun dalam kemahiran dalam mantra mereka. Namun, pertempuran tidak bisa berlanjut tanpa akhir. Penatua Doyle memutuskan untuk menggunakan salah satu mantra terkuatnya ketika dia merasa waktunya tepat. Pusaran air besar muncul di depannya dan mulai berputar, menarik semuanya ke tengahnya. Mantra itu bahkan mempengaruhi lingkungan dataran, binatang ajaib dan tanaman naik di udara tidak mampu melawan kekuatan hisap pusaran air biru besar. Bahkan Penatua Austin merasa dirinya ditarik oleh mantra, api yang membuat serangannya dan orang-orang di sekitarnya lolos dari kendalinya dan meraih pusat pusaran air saat dia mencoba mundur. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan hisap seperti itu. Elder Austin merasa terpaksa menggunakan serangan yang sama yang telah mengalahkan Lady Etna untuk menghancurkan mantra musuh, dan dia mengangkat tangannya ke langit untuk melemparkan kartu trufnya. Langit menjadi merah setelah energi mentalnya dan Brett menyatu dengannya, dan awan merah berkumpul di bawah komando Penatua Austin. Kemudian, api mulai turun dari awan. Tetesan api yang tak terhitung jumlahnya jatuh di medan perang, pusaran air awalnya mampu menyerapnya, tetapi permukaannya mulai pecah setelah beberapa saat. Juga, Penatua Austin mengendalikan tetesan api itu dan mengubahnya menjadi beberapa serangannya. Pusaran air segera diserang oleh serangkaian ular yang menyala dan tombak api, dan akhirnya pecah di bawah serangan tak berujung Penatua Austin. Penatua Doyle menunjukkan ekspresi terkejut saat dia mengangkat pandangannya ke langit. Awan merah masih melepaskan api yang memicu serangan lawannya, seolah-olah Penatua Austin telah menciptakan sumber api yang tak ada habisnya untuk mantranya. Saya menyerah. Hanya Penatua Austin yang mendengar kata-kata itu, tetapi semua orang yang menyaksikan pertempuran tersebut memahami hasil dari pertarungan tersebut ketika awan merah menghilang. Dan langit kembali ke warna aslinya. Penatua Austin telah membubarkan mantranya, artinya dia tidak punya alasan untuk membuatnya tetap aktif lagi. Hiv telah mengklaim wilayah lain.
Nuh telah menyaksikan keseluruhan pertempuran dari kristal yang dibeli Hif secara eksplisit di benua lama. Tetua lainnya juga ada di sana, keheranan mereka dapat dipahami dengan jelas dari ekspresi mereka. Nuh juga merasa heran, pertarungan antara dua pembudidaya peringkat 5 itu hanya di level lain. Pembudidaya peringkat 4 bisa mati bahkan jika salah satu dari gelombang kejut itu menghantam mereka. Mereka tidak menggunakan seni bela diri. Tampaknya pembudidaya cenderung mengabaikan serangan yang mengandalkan tubuh mereka saat mereka tumbuh. Itulah pikiran pertama Nuh saat pertarungan berakhir. Seni bela diri mengandalkan tubuh dan dantian untuk mengaktifkan efeknya, dan tubuh manusia tidak bisa mengekspresikan kekuatan sebesar itu. Peran utama tubuh sebagai pusat kekuatan adalah untuk menampung dantian dan lautan kesadaran. Setidaknya itu berlaku untuk para pembudidaya. Mantra akan memiliki efek yang jauh lebih unggul karena mereka mengandalkan dantian dan bola mental. Kekuatan mereka hanya akan meninggalkan seni bela diri jauh di belakang saat seorang kultivator tumbuh lebih kuat. Kurasa aku akan menjadi pengecualian dalam aspek ini. Seni bela diriku bisa menyamai mantra saat aku menggunakan seni rahasia. Tubuhku bisa menandingi pusat kekuatanku yang lain saat aku mendorongnya hingga batasnya. Nuh berpikir sambil meninjau sisa pertempuran di benaknya. Sorakan bergema di langit di atas gurun yang dihuni oleh cacing pasir. Para tetua sarang merasa seolah-olah mereka sudah menang. Bagaimanapun, daerah terkaya telah jatuh ke tangan mereka. Wilayah pesisir barat daya lainnya membutuhkan banyak pekerjaan dan sumber daya untuk dieksplorasi sepenuhnya dan diubah menjadi sumber pendapatan. Sehari berlalu, dan pertempuran lain menyusul. Bangsa Utra berjuang untuk daerah dengan gunung bersalju tepat setelah dataran yang dipenuhi es primordial. Sarang mengirim penatua Mona dalam pertempuran. Dia adalah salah satu penatua yang telah mencapai benua baru setelah perjanjian disegel, dan dia adalah pembudidaya peringkat 4 di tahap cair dengan bakat air. Namun, penatua Mona kalah, bangsa Utra telah memutuskan untuk mengerahkan Amos Lobster sekali lagi, yang membuatnya kewalahan dan mengamankan wilayah itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 555 lambang. Pertempuran 1 lawan 1 terus terjadi di hari-hari berikutnya. Wilayah yang tersisa di pantai barat daya tidak terlalu menarik bagi dua negara besar, jadi mereka hanya mengirim pembudidaya heroik yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Elder Laurel berjuang untuk hutan White Woods melawan sesepuh dari bangsa Papral. Dia bertukar banyak serangan dan pertahanan melawan musuhnya, membuktikan dirinya lebih lemah setelah setiap bentrokan. Namun, tepat ketika energinya akan habis, hutan putih di bawah medan perang tiba-tiba melepaskan zat beracun ke udara, yang memenuhi area tempat kedua tetua itu bertarung. Tentu saja, fenomena itu telah dipicu oleh penatua Laurel. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan menyelaraskan langkah-langkah pertahanan di sekitar matriks teleportasi dengan hutan. Dia dapat dengan mudah mengendalikannya di udara. Lawannya tidak siap untuk peristiwa itu dan terpaksa menyerah karena penatua Laurel tampaknya tidak terpengaruh oleh gas beracun itu. Pesaing tidak mungkin tahu bahwa sesepuh dari Kepulauan Coral secara khusus meminta mantra yang dia tahu akan memblokir racun dari hutan putih. Hif bisa bernafas lega setelah hutan diamankan. Semua bukti invasi tidak resminya ada di bawah mahkota putih tanaman ajaib itu, dan mereka akan selamanya tersembunyi sekarang karena kepulauan itu memiliki wilayah itu. Sarang kemudian kalah dalam pertempuran untuk pegunungan yang dihuni oleh binatang ajaib tipe ular dan untuk padang rumput yang dipenuhi oleh lumut kuning.
Wilayah itu terletak di sebelah domain negara kepausan. Dewan tidak ingin melihat perbatasannya terlalu terpengaruh oleh fakta tersebut. Jadi mereka menggunakan pesaing terbaik mereka dalam pertempuran itu. Di sisi lain, HIV tidak benar-benar menginginkan wilayah itu. Asetnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara besar, mendapatkan lebih banyak tanah yang dapat dipertahankannya akan berakhir dengan kerugian dalam jangka panjang. Penatua Jason tampil sangat baik dalam pertempuran untuk danau yang dihuni oleh binatang ajaib tipe gurita. Apinya tampak didorong oleh semacam kemauan yang gigih saat mereka menabrak lawannya. Akhirnya memaksa yang terakhir untuk menyerah. Bangsa Papral kemudian mengirim seorang kultivator heroik yang baru maju ke wilayah dengan sungai-sungai beracun. Tanah itu terlalu jauh dari domainnya, tidak layak memilikinya karena alasan geografis, lebih baik menggunakannya sebagai tempat latihan untuk aset heroik baru. Pertarungan untuk wilayah di pantai barat berakhir seperti itu. Sarang akan mengendalikan segalanya mulai dari gurun hingga danau yang dihuni oleh binatang ajaib tipe gurita dan meninggalkan garis pantai yang tersisa ke negara Papral. Hanya dua wilayah yang belum diklaim di pantai barat daya, daerah yang dihuni oleh binatang ajaib tipe kera setelah danau lava dan awal rangkaian gunung setelah dataran biru. Kedua area itu hampir tidak berharga. Rantai gunung dihuni oleh makhluk yang begitu kuat sehingga hanya Chasing Demon atau keberadaan peringkat 6 lainnya yang bisa menghadapinya. Dan yang lainnya hanya memiliki beberapa tanaman magis yang tidak berharga. Efek samping dari fakta yang disegel oleh keberadaan peringkat 6 dari 4 negara tampaknya akan berakhir. Nuh sudah merencanakan langkah selanjutnya ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penatua Hope pergi untuk memperjuangkan wilayah setelah danau lava. Dia tahu bahwa lawannya adalah Amos Lohster atau seorang kultivator heroik yang ingin dilatih oleh Royals. Namun, yang muncul di depannya adalah seorang pria yang mengenakan lambang yang dia kenali. Penatua Hope jarang meninggalkan Kepulauan Coral dalam hidupnya, dan dia tidak pernah mempelajari banyak keluarga bangsawan yang memenuhi negara Utra. Dia bisa mengenali lambang itu karena biasanya muncul di laporan tentang Pangeran Iblis HIV yang berasal dari bangsa Utra. Tuan Balvan, kurasa. Penatua Hope berbicara ketika Adrian Balvan mendekati perbatasan danau lava untuk berbicara dengannya. Saya tersanjung, saya tidak pernah berpikir bahwa HIV akan mengetahui lambang keluarga saya. Adrian membungkuk saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia sepertinya tidak berniat untuk melawannya sama sekali. The Hive jelas akan mengumpulkan informasi mengenai kemungkinan musuh Pangeran Iblisnya, keluargamu hampir berada di daftar teratas. Penatua Hope menjawab dengan dingin, tatapan tajamnya memeriksa pembudidaya heroik kekar di panggung gas yang telah mendekatinya dengan begitu berani. Nuh mendapatkan rasa hormat dari para tetua HIV setelah memenangkan danau lava. Perilaku Elder Hope hanyalah cerminan dari itu. Saya telah meminta izin khusus kepada keluarga Elbas untuk memperjuangkan tanah ini. Para bangsawan sadar bahwa wilayah ini tidak berguna. Tetapi mereka akan tetap mengirim Lord Lohster hanya untuk mengambilnya dari Anda. Tindakan saya telah memberi Anda harapan untuk menaklukkannya, tapi aku hanya akan bertarung melawan keponakanku. Lord Lohster akan menggantikanku jika orang lain muncul. Adrian menjelaskan situasinya kepada Penatua Hope, yang mempertahankan tatapan dingin. HIV dapat memperoleh wilayah itu hanya jika Nuh berperang. Amos akan mengklaimnya di bawah panji negara Utra jika tidak. Penatua Hope tetap diam, dia tidak menjawabnya, dan dia tetap berada di tepi area di atas gurun berbatu sambil terus menatap Adrian. Jawaban Anda?
apakah Anda akan menghubunginya? Adrian menjadi tidak sabar seiring berjalannya waktu dan mau tidak mau mengucapkan kata-kata itu. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan meminta bantuan kepada keluarga Elbaz hanya untuk memiliki kesempatan melawan Noah. Dia tidak ingin berpikir bahwa semua itu sia-sia. Aku tidak akan menghubunginya. Penatua Hope akhirnya menjawab. Adrian menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi kata-kata tetua selanjutnya membuatnya sedikit lega. Pangeran sudah dalam perjalanan. Di langit di atas gurun, tepat sebelum Adrian Balvan mendekati harapan tetua. Para tetua Hiv menyaksikan pertempuran yang akan datang melalui kristal. Nuh juga ada di sana. Pikirannya mengembara dari waktu ke waktu saat dia menganalisis pertarungan rekan-rekannya. Keinginannya untuk melanjutkan pelatihannya hampir tak terbendung setelah semua inspirasi diperoleh di hari-hari terakhir. Namun, ketika Adrian terlihat di dalam kristal dan lambang itu tercermin dalam gambar-gambar itu, dia secara naluriah menendang udara di bawah kakinya untuk menembak ke arah pertempuran Penatua Hope. Para tetua di sekitarnya terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu. Bagaimanapun juga Nuh tiba-tiba menggunakan seni bela diri. Namun, ketika mereka melihat lambang Adrian juga, mereka mengambil buku catatan mereka untuk memberitahu Elder Hope tentang gerakan pangeran. Kelahiran Pedang Iblis bab 556 telinga. Nuh tidak mengenali Adrian, dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan petinggi keluarganya. Namun, dia yakin bahwa kultivator yang menghadap harapan tetua membawa garis keturunan Balvan. Dia tahu betul bagaimana keluarga bangsawan menangani sumber daya kultivasi mereka. Keluarga bangsawan berukuran sedang tidak akan pernah memberikan sarana untuk mencapai pangkat heroik kepada seseorang tanpa ikatan darah. Nuh terbang dengan kecepatan tinggi menuju daerah yang dihuni oleh binatang ajaib tipe kera. Dia yakin bahwa Adrian telah muncul di benua baru karena alasan yang kemungkinan besar membuatnya khawatir. Keluarga Elbaz tidak akan pernah memberikan hak istimewa untuk memperebutkan wilayah kepada keluarga bangsawan berukuran sedang. Tidak ada manfaat dalam mempromosikan kekuatan sekecil itu. Juga, dia tahu bahwa para tetua di padang pasir akan memberitahu Elder Hope tentang kepergiannya. Dia sama sekali tidak khawatir Adrian akan pergi sebelum dia tiba di sana. 3 hari harus berlalu sebelum Nuh dapat melihat 2 sosok yang menunggunya di udara dan 1 jam baginya untuk mencapai Elder Hope. Halo keponakan. Kita belum pernah bertemu, aku Adrian Balvan. Adrian memperkenalkan dirinya segera setelah Nuh tiba, tetapi yang terakhir hanya memeriksanya dengan mata reptilnya yang dingin. Adrian melakukan hal yang sama, tetapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang khusus dari aura Nuh, seolah-olah dia menahan semua emosinya. Kita bisa menyerah di wilayah ini, sarang sudah mendapatkan cukup di pantai barat. Hanya sepatah kata darimu dan aku akan Penatua Hope mulai berbicara. Tetapi Nuh meletakkan tangannya di atas bahunya dan menyela kalimatnya. Nuh tidak menggunakan kekuatan apapun. Tetapi Penatua Hope masih merasa seolah-olah gunung mengancam untuk menghancurkan bahunya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana seorang kultivator di tahap gas dapat memberinya sensasi itu. Aku akan menangani ini. Jangan khawatir. Nuh dengan tenang berbicara sebelum menarik tangannya dan melintasi perbatasan medan perang. Adrian menunjukkan ekspresi puas saat melihat gesturnya dan mundur untuk memberi ruang pada Noah. Penatua Hope berdiri diam, dia tidak kembali ke gurun, dia tetap berada di atas gurun berbatu dengan mata tertuju pada Adrian. Dia tidak tahu apakah kehadiran Adrian ada semacam jebakan dari keluarga Elbaz, jadi dia memilih untuk tetap menonton pertempuran dan campur tangan jika Nuh akan kehilangan nyawanya.
Tentu saja, tindakan itu akan membuat Hiv kalah dalam pertandingan, tetapi dia tidak peduli dengan wilayah itu. Dia hanya ingin melakukan segala daya untuk melestarikan kehidupan aset heroik yang paling menjanjikan di Kepulauan Coral. Kau mirip dengannya, sepertinya kemarin Rhys membawa orang biasa kembali ke mansion. Ayah sangat marah padanya. Tapi dia selalu memanjakan Rhys, adik laki-lakiku tidak pernah mengerti bahwa tindakannya bisa memiliki konsekuensi. Yah, dia belajar itu setelah kematian Fabian. Senyum tipis muncul di wajah Adrian saat dia mengucapkan kata-kata itu. Nuh tidak dapat memahami apa niat pamannya, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Dia membatasi dirinya untuk mendengarkannya hanya untuk melihat apakah dia dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang keluarganya. Tapi aku berbeda. Ayah telah membesarkanku untuk menjadi patriark berikutnya dari keluarga Balvan. Aku tidak akan meratapi kematian beberapa ahli waris yang bahkan tidak bisa mengatasi seorang bajingan yang telah dilatih tanpa dukungan apapun. Namun, aku harus berterima kasih. Pengkhianatan Anda memaksa Royals untuk memberi kompensasi kepada keluarga, yayasan kami tidak pernah begitu stabil. Saya yakin kami akan memiliki kultivator heroik ketiga dalam 60 tahun ke depan. Adrian terus berbicara, tetapi dia segera kehilangan minat untuk berinteraksi dengan Noah karena Noah tidak menunjukkan reaksi apapun. Bahkan sedikit pun emosi tidak muncul di aura Nuh, dia mirip hampir tanpa mereka saat dia terus menatap Adrian. Kehadiran saya hari ini hanyalah iseng saya. Saya ingin melihat dengan mata saya apakah pengkhianatan Anda adalah peristiwa yang menguntungkan atau jika keluarga telah kehilangan sebanyak laporan mengatakan. Adrian semakin mundur setelah dia menyuarakan kata-kata itu. Jubahnya terkoyak saat ototnya membengkak, dan kulitnya menguning. Juga, lapisan pertahanan yang tampak seperti logam muncul di atas sosoknya. Dalam beberapa detik, Adrian telah berubah dari pria paruh baya kekar menjadi raksasa setinggi 4 meter dengan kulit perak. Nuh menyaksikan transformasi dalam diam, dia tidak berniat menghentikannya. Namun, ketika dia melihat Adrian sepertinya menunggunya, dia memutuskan untuk berbicara. Apakah kamu sudah selesai? Adrian mendengarkan nada tanpa emosi dari keponakannya dan tertawa, tetapi aura liar segera menyapu dirinya dan memaksanya untuk fokus pada lawannya. Energi mental Nuh mulai melepaskan gelombang mental yang dingin dan liar. Adrian merasa seolah-olah ribuan bilah inkorporeal menerjang tubuh raksasanya. Juga, dia merasakan kebencian mendalam yang terkandung di dalamnya. Nuh selalu menahan kebenciannya. Tidak peduli berapa banyak dia meningkat, dia tidak bisa begitu saja menerobos negara Utra dan mengejar keluarganya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Thomas Balvan. Dia ingin membalaskan dendam ibunya, tetapi dia tidak bisa membuang nyawanya untuk mencoba balas dendam. Tidak ada gunanya membunuh Rhys jika dia harus mati sesudahnya. Itu memaksanya untuk menahan kebencian terhadap keluarganya saat dia terus tumbuh lebih kuat. Dia tahu bahwa suatu hari dia akan menghadapi mereka lagi. Tetapi dia harus mengejar kekuatan yang dia inginkan terlebih dahulu. Namun, kini Adrian dengan rela muncul di hadapannya, perasaan itu meledak. Adrian merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang buas liar, dia belum pernah melihat seorang kultivator memancarkan aura buas seperti itu. Asap hitam keluar dari tubuh Nuh saat dia melangkah ke arah pamannya, dia segera mengaktifkan wujud iblis lengkap saat dia perlahan mendekati lawannya. Sebuah bola api muncul di sebelahnya, pusat kekuatan Nuh memicu mantra ledakan kegelapan saat dia menggunakan pedangnya. Adrian tidak bisa melihatnya karena pelindung asap,
tetapi kulit Nuh mengalah. Dia telah mengaktifkan seni rahasia sebelum berlari ke arah musuhnya. Nuh muncul kembali di depan Adrian dalam sekejap. Pedang iblisnya sudah menelusuri 2 garis vertikal saat turun ke arah sosok raksasa itu. Kulit Adrian mengeluarkan suara mendengung yang memperlambat serangan Noah. 2 garis hitam menimpanya, tetapi hanya beberapa retakan yang muncul di tubuhnya. Mantra pertahanannya berhasil menghentikan seni bela diri keponakannya. Namun, saat Adrian hendak melakukan serangan balik, kepala Noah mengarah ke wajahnya. Adrian merasakan sakit yang menusuk datang dari sisi kiri wajahnya, dan dia buru-buru memutuskan untuk mundur. Kulitnya mengeluarkan suara mendengung, memperlambat pengejaran Nuh dan memberinya waktu untuk memahami apa yang telah terjadi. Ketika dia mengangkat pandangannya lagi untuk menatap sosok jahat itu, dia melihat bahwa rahangnya yang berasap perlahan memakan telinga perak. Kelahiran Pedang Iblis bab 557 Perkelahian. Adrian telah menggunakan kemampuan metode nutrisi tubuhnya untuk mengaktifkan otot dan kulitnya, dan telah mengaktifkan mantra pertahanan yang mengubahnya menjadi raksasa perak. Juga, bentuk barunya memungkinkan dia mengeluarkan suara mendengung itu, yang merupakan mantra pertahanan lainnya. Tidak mengherankan bahwa dia mampu memblokir seni bela diri Nuh dengan semua metode pertahanan itu. Namun, tepat ketika dia hendak melakukan serangan balik, Noah telah mengejutkannya, menggigit telinga kirinya dengan gerakan cepat. Adrian tidak bisa menggunakan suara mendengung tepat waktu, dan telinga manusia adalah salah satu bagiannya yang paling rapuh. Kulit peraknya tidak bisa melawan kekuatan di balik pertahanan Nuh. Adrian tidak mengerti bagaimana mantra tubuh peraknya ditembus dengan begitu cepat, dia hanya bisa menyalahkan bentuk iblis Nuh untuk itu. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa kekuatan fisik Nuh cukup untuk prestasi itu. Namun, mantra tubuh perak bukanlah batasnya. Adrian fokus dan ototnya semakin menonjol, ukurannya bertambah, dan kulitnya menjadi gelap saat dia berubah sekali lagi. Raksasa perak menjadi hitam saat dia mencapai ketinggian 6 meter, sepertinya Adrian berspesialisasi dalam mantra yang menerapkan tindakan defensif dan ofensif di tubuhnya. Meski demikian, Nuh tidak merasa takut saat menyaksikan transformasi tersebut. Kenapa dia ragu ketika lawannya ingin melakukan pertarungan jarak dekat? Nuh meraung saat dia menendang udara di bawah kakinya untuk mengaktifkan seni bela diri sprint bayangan. Kebanggaannya sebagai bibrida berteriak dalam dirinya, seorang manusia yang berani menantangnya dalam pertarungan tubuh. Dia merasa seolah-olah dia telah mengalahkannya dengan sikap itu. Adrian melihat sosok jahat itu tiba-tiba muncul di depannya dan menyilangkan tangannya untuk melindungi dadanya. 2 garis hitam menabrak kulitnya tetapi hanya mampu membuat retakan kecil. Transformasi baru Adrian membuatnya mampu menahan seni bela diri Noah tanpa menggunakan suara senandung. Suara senandung bergema sekali lagi. Dan Noah merasakan gerakannya terhalang oleh getaran padat yang menyebar secara ritmis di udara. Adrian menggunakan mantranya untuk membuat celah di pertahanan Noah dan mengikutinya dengan meninju dengan cepat dengan lengannya yang disilangkan. Noah melihat 2 kepalan besar meraih wajahnya saat dia mencoba mematikan batasan di sekitarnya. Karena dia tidak bisa mematahkan mantra yang melambat dan bertahan melawan tinju pada saat yang sama, dia memutuskan untuk menyerang. Adrian hanya melihat cahaya abu-abu pucat yang menyilaukan menyelimuti sosoknya sebelum dia merasakan lengannya mengenai sesuatu yang menyerupai gunung. Nuh telah menggunakan apinya untuk melemahkan serangan pamannya dan memanggil Zak untuk menahan kekuatan yang tersisa di balik tinju. Lapisan pertahanan dan cangkang Zak tertembus.
Tetapi tinju hanya memiliki kekuatan yang tersisa begitu banyak ketika mengenai dada Noah, yang terakhir dapat dengan mudah menahannya tanpa bergerak 1 inci pun. Api dan asap hitam korosif menempel di tubuh Adrian, tetapi hanya mampu menggores permukaan kulitnya. Metode pertahanannya luar biasa. Namun, ketika dia masih mencoba untuk memahami seberapa besar kerusakan yang diderita Nuh, dia merasakan sesuatu yang mirip dengan palu yang menghantam perutnya. Nuh telah memberikan tendangan yang kuat setelah dia memblokir serangan pamannya, tetapi dia tidak berhasil memberikan banyak kerusakan. Pertahanan Adrian mampu memblokir seni bela dirinya. Menjadi jelas bagi mereka berdua bahwa pertarungan mereka akan menjadi pertarungan ketahanan. Noah dan Adrian terus bertukar serangan satu sama lain, hampir sepenuhnya mengabaikan kerusakan yang mencapai tubuh mereka. Gelombang kejut menyebar setelah setiap bentrokan. Pertempuran antara dua pembudidaya heroik itu tampaknya telah berubah menjadi bentrokan antara binatang ajaib. Para pembudidaya manusia yang menyaksikan pertarungan tidak bisa tidak menyadari betapa menakutkannya barisan heroik itu. Mereka memandang pembudidaya heroik sebagai sosok yang angkuh dan jauh, selamanya terlepas dari dunia fana. Namun, tepat di depan mata mereka, entitas itu telah berubah menjadi sosok mengerikan yang bertarung menggunakan gigi dan tinju. Nuh tanpa henti menyerang, dia menebas, menendang, dan menggigit kapanpun dia bisa. Menyerahkan pertahanan kepada rekan darahnya. Juga, jejak hitam sering keluar dari wujudnya yang jahat dan dengan cepat menukik ke arah Adrian, hanya untuk menghilang di dalam asap hitam segera setelahnya. Adrian, di sisi lain, dengan berani meninju Noah saat suara senandung sering bergema di udara. Seiring waktu berlalu, tanda putih dan retakan menutupi seluruh kulitnya yang gelap. Dan dia tahu bahwa mantra transformasi tubuh hitamnya tidak akan mampu mempertahankan serangan tanpa henti keponakannya lebih lama lagi. Namun, dia tidak mengerti keadaan Noah karena asap hitam menutupi wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah mendaratkan banyak pukulan di tubuhnya, tetapi dia tidak tahu apakah Nuh terluka. Dia hanya bisa terus meninju dengan gila-gilaan. Dia menggunakan 2 mantra untuk memperkuat tubuhnya, efek dari metode nutrisi tubuhnya, dan suara senandung. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dalam pertempuran itu. Gelombang api putih lainnya menelan sosoknya, dan asap hitam korosif mengikutinya, semakin memperburuk kondisi kulitnya. Namun, ketika penglihatannya kembali fokus pada lawannya, dia melihat bahwa sebuah bola besar dan tidak rata telah muncul di antara dia dan Nuh. Noah telah mengaktifkan mantra Dark Blast di awal pertempuran dan terus memicunya selama durasinya. Jumlah energi mental dan berat yang terkandung dalam bola yang berasap itu membuat Adrian menggigil. Adrian hendak mengaktifkan mantra yang melambat sekali lagi, tetapi bola itu tiba-tiba meledak, menelan dia dan Nuh dalam ledakannya. Sebelum Adrian terpaksa menutup matanya untuk menahan kekuatan ledakan itu, dia melihat sosok jahat tepat di depannya memasang senyum ganas. Ledakan itu menghancurkan kulit hitam Adrian dan merobek ototnya. Dia merasakan dinding lautan kesadarannya bergetar ketika mantra pertahanannya dihancurkan secara paksa. Mantra tubuh peraknya masih aktif dan berhasil menahan sisa kekuatan di balik ledakan itu. Adrian hendak membuka matanya ketika dia merasakan ratusan tangan halus merobek isi perutnya dan 2 luka panjang muncul di tubuhnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 558 Ancaman. Noah tahu bahwa mantra ledakan hitam tidak akan menimbulkan kerusakan yang cukup jika Adrian berhasil menggunakan suara senandung itu lagi, jadi dia harus meledakkannya saat pamannya belum siap.
Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah membuatnya meledak tepat setelah bentrokan, yang berarti dia tidak akan bisa lepas dari area efeknya. Namun, mengapa dia peduli dengan serangannya sendiri ketika dia tidak takut pada mantra kultivator panggung yang solid? Nuh telah menyembunyikan bola yang membesar di belakang sosoknya selama pertempuran. Menunggunya menjadi cukup mengancam. Kemudian, ketika hampir setengah dari nafas di dantiannya dan energi mental di dalam pikirannya dituangkan ke dalam mantra, dia memutuskan untuk membuatnya meledak. Zack menyelimuti sosoknya saat tubuhnya menjadi halus. Nuh tidak bisa menggunakan mantra lubang hitam untuk menyerap energinya sendiri. Tetapi metode pertahanan itu lebih dari cukup untuk memblokir ledakan itu. Segera setelah ledakan berakhir, Nuh mengembalikan material dan menembak ke arah pamannya sambil meluncurkan ratusan cakar halus dan menebas dengan pedangnya. Adrian telah kembali ke bentuk peraknya dan tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan Noah tanpa menggunakan suara mendengung. Cakar halus merusak organ dalamnya. Dan 2 luka panjang muncul di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak awal pertempuran, Adrian mengkhawatirkan nyawanya. Kekuatan Nuh tidak masuk akal dalam pikirannya. Adrian tahu bahwa memberdayakan tubuhnya dengan 2 mantra, menggunakan kemampuan metode nutrisi tubuhnya. Dan selanjutnya mempertahankannya dengan mantra lain menempatkan kekuatannya hampir di puncak tahap gas. Setiap pembudidaya berspesialisasi dalam suatu bidang, dan dia adalah pertarungan jarak dekat. Hanya ada sedikit manusia pada level yang sama yang dapat mematahkan pertahanannya sebelum dia berhasil menangkap mereka. Namun, tubuh Nuh tampak sekuat tubuhnya, bahkan lebih kuat sebenarnya, tetapi tanpa menggunakan mantra penguat apapun. Hanya mantra bentuk iblisnya yang tampaknya memengaruhi tubuhnya, tetapi itu saja tidak cocok dengan semua metode Adrian. Itu mengarah pada situasi di mana Nuh dapat menggunakan semua mantra dan seni bela dirinya untuk menyerang Adrian sambil tetap menyamai kekuatan fisiknya. Terbukti bahwa dia memiliki keuntungan melawannya. Sejujurnya, Adrian tidak lemah. Pertahanan dan perlawanannya adalah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh sangat sedikit pembudidaya di levelnya. Namun, melawan seseorang yang mampu menekannya dengan serangan tanpa henti dan berbagai serangan, dia hanya bisa bertahan secara pasif sampai semua mantranya dipatahkan. Dan itulah tepatnya yang telah terjadi. Adrian menatap sosok jahat yang meraihnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan keponakannya bahkan dengan suara senandungnya dalam bentuk itu. Dia hanya punya satu cara untuk mempertahankan hidupnya. Saya menyerah. Penatua Hope menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Adrian. Pertempuran ganas itu akhirnya berakhir, dan Hiv berhasil mengklaim wilayah lain. Namun, dia terkejut melihat bahwa Nuh tidak menghentikan tugasnya. Noah tiba tepat di depan Adrian dan menyimpan salah satu pedangnya untuk merentangkan tangannya yang marah dan mencengkeram leher pamannya. Adrian merasakan kekuatan yang sangat besar mencegahnya bernafas. Dia hanya bisa menatap mata biru sedingin es yang tersembunyi di balik pelindung asap sementara Nuh mencekiknya. Dia melihat kebencian mendalam yang terpancar dari mereka dan mengerti bahwa Nuh tidak akan berpikir 2 kali untuk memperdagangkan wilayah di bawahnya untuk hidupnya. Nuh terus mengencangkan genggamannya, dan asap hitam di sekelilingnya terus memakan kulit perak Adrian, yang terakhir tahu bahwa hanya kematian yang menunggunya saat itu. Namun, cahaya keemasan bersinar di samping mereka, dan 3 sosok muncul segera setelahnya. Nuh mendengar suara yang dikenalnya berbicara beberapa kata yang ditujukan kepadanya tepat setelah dia merasakan ketiga pembudidaya itu. Berhenti, Noah Balvan,
tindakan ini tidak menghormati fakta yang disegel oleh para penguasa bangsa kita. Nuh tidak perlu menoleh untuk memahami identitas pria di balik suara itu. Tadeus Elbas, apakah menurutmu aturan bisa mengikatku? Suara berat keluar dari sosok jahat itu. Nuh menjawab Tadeus tanpa melepaskan genggamannya dari tenggorokan pamannya. Sosok lain muncul di dekat Nuh. Penatuahop segera memasuki medan perang ketika dia melihat bahwa 3 pembudidaya heroik telah berteleportasi di sebelahnya. Tadeus mengungkapkan ekspresi jelek ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia berhasil tetap tenang saat dia mengancam keseluruhan Hiv. Jika Hiv tidak menghormati perjanjian itu, keluarga kerajaan juga tidak akan menghormatinya. Ambil nyawanya, dan kamu akan mendapatkan perang. Ekspresi Penatuahop menjadi dingin ketika dia mendengar ancaman Tadeus, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Nuh. Dia benar-benar tidak bisa menghentikannya, tenggorokan Adrian sudah ada di tangannya. Noah hanya bisa menghancurkannya sebelum ada yang bisa campur tangan. Semuanya terserah dia. Nuh menutup matanya sesaat, tetapi pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya pada saat yang singkat itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk membunuh Adrian dalam waktu dekat. Dia bisa meraihnya hanya karena pamannya ingin bertarung. Namun, membunuhnya akan memprovokasi perang melawan bangsa Utra, sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Hiv. Wilayah yang baru diklaim akan menjadi medan perang, dan dia tahu bahwa Hiv akan kalah. Kehilangan wilayah itu akan memaksa Hiv kembali ke situasi sebelumnya, dengan aset heroik yang menjanjikan tetapi tanpa sumber daya yang memadai untuk merawatnya. Tanpa pembudidaya heroik yang kuat, Hiv tidak akan dapat memperluas pengaruhnya di benua lama dan akan selamanya dikurung oleh 3 negara besar. Jika sarang tidak berpengaruh, posisi Nuh sebagai pangeran iblis akan terpengaruh, dan dia tidak akan bisa mendapatkan sumber daya untuk kultivasinya. Tanpa sumber daya, jalannya menuju peringkat yang lebih tinggi akan terhalang. Kapan saya bisa mematahkan lehernya tanpa takut akan konsekuensi dari tindakan saya? Nuh menghela nafas secara internal ketika dia memikirkan itu. Kemudian, dia melepaskan genggamannya dan membubarkan armor asapnya, memperlihatkan sosok kurusnya di tempat terbuka. Adrian terbatuk beberapa saat dia mundur. Dia sudah terlalu dekat dengan kematian pada saat itu. Dia tidak ingin tetap berada di benua baru lebih jauh. Keluarga kerajaan tidak bisa mentolerir tindakan seperti itu. Kami meminta kompensasi dari Hiv. Tadeus terus berbicara ketika dia melihat Adrian aman. Makna di balik kata-katanya jelas, dia ingin memeras sesuatu dari Hiv. Namun, jawaban Nuh memaksa kerajaan untuk membatalkan tindakan itu. Perjanjian itu tidak rusak, kamu bisa mengeluh tentang perilakuku pada Chasing Demon saat dia kembali. Sementara itu, pergilah dari tanahku. Tadeus melihat sepasang mata reptil tertuju padanya ketika kata-kata itu bergema di daerah itu. Dia merasa seolah-olah Nuh akan menyerangnya jika dia bersikeras tentang hal itu. Pada akhirnya, dia pergi begitu saja, diikuti oleh 2 tetua yang telah berteleportasi bersamanya dan dengan Adrian yang terluka. Kelahiran Pedang Iblis bab 559 gambar. Kamu membuat keputusan yang tepat, Pangeran. Balas dendam dapat dicapai kapan saja, tetapi hanya ada begitu banyak peluang untuk meningkatkan kekuatanmu. Sarang sekarang memiliki pijakan yang stabil di benua baru, dan kekuatannya akan meningkat tajam. Saya yakin Anda akan memimpin pasukan kami melawan keluarga Anda suatu hari nanti. Elder Hope berkata ketika dia dan Nuh terbang kembali ke hutan White Woods. Dia mencoba menghiburnya,
tetapi ada kebenaran dalam kata-katanya. Nuh adalah pangeran iblis sarang, statusnya bukan tanpa otoritas, dia akan mampu memimpin serangan terhadap keluarganya dalam keadaan yang tepat. Di sisi lain, Nuh sadar bahwa dia telah bertindak demi kepentingan terbaiknya, namun suasana hatinya masih masam. Datang begitu dekat dengan bentuk balas dendam hanya untuk dihentikan oleh politik antara dua negara. Peristiwa itu merupakan pukulan keras bagi seorang pria yang percaya bahwa kekuasaan dapat menguasai segalanya. Kurasa aku masih terlalu lemah. Elder Hope hanya bisa mendengar gumaman karena Nuh berbicara terlalu pelan. Pangeran, dia bertanya ketika dia melihat tatapan Noah tampak mengembara di Rumbia. Saya percaya kehancuran harus datang sebelum penciptaan. Tetapi bagaimana saya bisa menghancurkan jika saya tidak menciptakan kekuatan yang memungkinkan saya untuk melakukan itu? Semuanya adalah sebuah siklus, tidak ada yang tetap diam. Asal dari segala sesuatu harus langit dan bumi, tetapi kehancuran mereka menjadi akhirnya juga. Nuh melampiaskan pikirannya di bawah tatapan bingung Penatua Hope. Dia hanya bisa memahami sebagian dari makna di balik kata-katanya, tetapi dia merasakan ketidakberdayaan yang dibawa oleh nada bicaranya. Matanya mengarah ke cakrawala juga, dia membiarkan emosi Nuh menyerbunya sebelum dia berhasil menjawab. Langit dan bumi adalah dunia itu sendiri. Para kultivator mengklaim menentang mereka, tetapi mereka meningkat melalui energi mereka. Kita mungkin berpikir bahwa kita sedang naik ke langit ketika peringkat kita naik, tetapi kita hanya menukar satu siklus dengan yang lain. Elder Hope berbicara dengan nada tak berdaya yang sama. Pertanyaan tentang langit dan bumi, tentang makna di balik perjalanan kultivasi. Dan esensi sebenarnya dari nafas telah melekat di benak para kultivator sejak manusia pertama belajar menyerap nafas dalam dantiannya. Elder Hope adalah seorang kultivator heroik yang telah mencapai tahap cair melalui pemahamannya tentang hukum elemen angin. Pikirannya telah mencapai topik yang sama berkali-kali saat dia mencoba untuk mendapatkan wawasan. Bagaimana dengan dewa? Apa gunanya menjadi hukum di luar genggaman langit dan bumi jika kamu baru saja memasuki salah satu siklus mereka? Nuh bertanya. Tetapi pertanyaannya tidak diarahkan ke tetua di sebelahnya, dia sepertinya menanyakan itu pada dirinya sendiri. Itu saya tidak tahu, Pangeran. Saya berjalan di jalan kultivasi seperti Anda, dan jawaban yang kami temukan jelas akan berbeda. Lagi pula, setiap kultivator heroik mengejar individualitasnya, tidak mungkin ada jawaban universal atau jalan umum. Penatua Hope menunjukkan kebijaksanaannya melalui kata-katanya, menjadi jelas bagi Nuh bahwa dia telah mendapatkan level dantiannya. Jalan dan jalan yang dibangun di dunia milik sesuatu yang lain. Langit dan bumi dapat mempertahankannya. Nuh berbicara tetapi melanjutkan sisa kalimat itu hanya di dalam pikirannya. Aku ingin bintang-bintang. Keduanya menghabiskan sisa penerbangan kembali ke hutan dalam diam. Mereka membiarkan pikiran mereka mengembara saat mereka terbang melewati tanah yang jatuh dari langit. Ketika mereka mendarat di medan di bawah mahkota putih, mereka menemukan bahwa area di sekitar matriks teleportasi menjadi jauh lebih ramai dalam beberapa hari itu. Penatua Julia telah berjuang untuk permulaan rantai gunung setelah dataran biru sementara Nuh terbang untuk melawan Adrian. Kembalinya mereka menyegel akhir dari pertempuran 1 lawan 1, yang berarti bahwa Hiv akhirnya dapat mulai menggunakan keseluruhan asetnya untuk menjajah benua baru. Si kepala panas sudah kembali. Penatua Julia berkomentar ketika dia melihat Noah.
tetapi tawa keras Penatua Austin menghentikannya untuk berbicara lebih jauh. Ayo, Julia, semuanya menjadi yang terbaik pada akhirnya. Juga, pangeran bahkan belum genap 40 tahun. Dia masih perlu curhat dari waktu ke waktu. Penatua Austin tidak bisa berhenti tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia terlalu senang bahwa Nuh telah memenangkan Danau Lava untuk mengingat bahwa dia hampir menyebabkan perang melawan bangsa Utra. HMPH, dia adalah pangeran iblis. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Dan apa masalahmu dengan pakaianmu? Bagaimana kamu bisa menjadi lambang HIV jika kamu berakhir telanjang setelah setiap pertempuran? Penatua Julia mengeluh dan menunjuk jubah Nuh yang robek. Adrian telah berhasil mendaratkan banyak serangan ke tubuhnya selama pertarungan, dan baju besi asap itu ditusuk berkali-kali, artinya jubah di bawahnya harus menahan tinju itu. Tentu saja, pakaian sederhana hanya akan hancur di bawah serangan seorang kultivator heroik. Nuh sekali lagi hampir telanjang, pakaian atasnya benar-benar hilang, dan hanya compang camping yang menutupi seluruh tubuhnya. Apa yang dulunya jubah mewah telah berubah menjadi tidak lebih dari beberapa kain. Nuh hanya bisa mengangkat bahu mendengar kata-katanya. Pakaian selalu menghalangi gaya bertarungnya karena rekan darahnya yang merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak pernah membeli jubah bertulisan dan mengandalkan mantra tulisan tubuhnya untuk membela diri. Juga, sekarang gaya bertarungnya telah memperoleh fitur-fitur milik binatang ajaib, pakaiannya akhirnya semakin menderita. Aku akan lebih memperhatikan mulai sekarang. Nuh menyuarakan kata-kata itu karena Penatua Julia sepertinya tidak ingin melepaskan masalah itu. Penatua Austin terus tersenyum di sisinya, dia tampak sangat terhibur dengan teguran Julia, atau mungkin dia terlalu senang untuk mempedulikannya. Pada akhirnya, Penatua Julia menghela nafas tak berdaya dan memberi isyarat kepada Penatua Jason untuk membawakan pakaian baru bagi Nuh sebelum menunjuk ke meja yang telah diletakkan di sebelah formasi. The Hive sekarang secara resmi memiliki 8 wilayah di benua baru, tetapi hanya memiliki begitu banyak aset heroik. Dengan kepergian Patriark, terserah kita untuk membuat tanah ini dapat dihuni oleh para pembudidaya manusia. Juga, banyak tetua harus tetap tinggal di Kepulauan Coral dan negara yang ditaklukkan di wilayah pengaruh kekaisaran. Saya percaya Anda semua mengerti apa artinya ini. Para tetua berkumpul di sekitar meja, yang memiliki peta pantai barat daya di permukaannya. Namun, ketika Nuh mencoba mendekatinya, dia dihentikan oleh Penatua Austin, yang memberinya sebuah kristal sebelum menambahkan beberapa patah kata. Ini berisi gambar pertempuran Penatua Julia, manfaatkan dengan baik. Kelahiran Pedang Iblis bab 560 Harmoni. Penatua Julia menjelaskan rencananya tentang cara menangani wilayah yang baru diperoleh. Sarang hanya bisa mengirim sekitar 20 pembudidaya peringkat 4 di benua baru tetapi, untuk apa yang menjadi perhatian mereka di peringkat kelima, Penatua Austin dan Penatua Julia harus cukup. Sarang hanya memiliki segelintir pembudidaya peringkat 5, dan memiliki 2 dari mereka di Tanah Abadi sudah menjadi batasnya. Seorang tetua pada level itu diperlukan untuk mengontrol teknik penyalinan, dan yang lainnya harus mempertahankan negara yang ditaklukkan di wilayah pengaruh kekaisaran. Yang tersisa juga harus tetap berada di Kepulauan Coral, kalau terjadi sesuatu pada sesepuh yang mengelola formasi penyalinan. Membagi kekuatannya antara ketiga area itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Hive selama keadaan normal. Tetap saja, fakta yang disegel oleh penguasa 4 negara memberinya jaminan,
terserah Chasing Demon untuk memutuskan bagaimana menangani situasi begitu dia kembali. Fokus utama dari penjelasan Penatua Julia adalah menciptakan area yang dapat dihuni oleh para pembudidaya manusia. Gerombolan pemberontak, penjahat, atau tentara yang ditindas sedang bermigrasi ke Kepulauan Coral, dan para tetua memperkirakan jumlah itu akan meningkat setelah peristiwa baru-baru ini. Pertarungan 1 lawan 1 telah membuktikan bahwa HIV itu kuat, tetapi asetnya sangat kurang. Namun, bagi para pembudidaya manusia itu, sebuah negara yang naik ke tampuk kekuasaan lebih baik daripada tempat di mana mereka tidak bisa tumbuh. Namun, pulau-pulau di Nusantara hanya dapat menampung begitu banyak orang, dan HIV perlu membangun sumber pendapatan yang stabil jika ingin memberi makan mereka. Solusi untuk kedua masalah dapat ditemukan di benua baru. Sepotong tanah abadi hampir seluas benua lama, dan masing-masing tanahnya dapat digunakan sebagai tempat pelatihan yang sempurna untuk pembudidaya peringkat 3. Masalahnya dimulai di sana. Wilayah yang begitu luas akan memiliki binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan konsentrasi nafas di udara sangat tinggi sehingga pembudidaya manusia berisiko mati lemas karena tekanannya. Kota-kota di benua lama membutuhkan sejumlah besar berkah bread untuk meningkatkan kepadatan bread secara artifisial, dan untuk membuat area pelatihan yang sesuai. Sebaliknya, mereka yang berada di benua baru perlu mengurangi kepadatannya, atau pembudidaya manusia tidak akan dapat menghuninya. Namun, membersihkan beberapa area dari binatang ajaib hanya akan meningkatkan kepadatan nafas karena akan ada lebih sedikit makhluk hidup yang menyerapnya. Sarang harus membersihkan satu area sambil membangun sesuatu yang menyerap nafas di udara pada saat yang bersamaan. Proyek itu membutuhkan banyak tenaga kerja dan barang yang mirip dengan obelis yang digunakan oleh bangsa Utra, yang saat ini tidak dimiliki HIV. Petinggi lainnya dan aku akan bekerja membuat salinan obelis. Kalian semua fokus untuk menurunkan populasi binatang ajaib di dataran biru dan tanah setelah danau lava. Itu adalah kata-kata terakhir Penatua Julia sebelum dia membubarkan kelompok itu. Wilayah yang dia sebutkan adalah yang paling mudah untuk dijajah. Semua yang lain memiliki kondisi lingkungan yang membutuhkan banyak upaya untuk memodifikasinya, tidak ada gunanya memfokuskannya sekarang. Adapun gurun berbatu dengan danau lava, para tetua tidak bisa berbuat banyak. Panas di sana menakuti makhluk hidup apapun, hanya pembudidaya heroik yang bisa tinggal di sana untuk waktu yang singkat dan bahkan pada jarak tertentu. Juga, mempengaruhi lingkungan dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan yang tidak dapat mereka kendalikan. Bagaimanapun juga ada jejak yang ditinggalkan oleh para dewa di sana. Nuh tidak berlama-lama di hutan dan segera berangkat ke dataran biru, tubuhnya baik-baik saja, dia bisa segera mulai bekerja. Tentu saja, dia pertama-tama akan menonton pertempuran Penatua Julia dan menganalisis secara mendalam semua perkelahian yang terjadi di hari-hari terakhir. Nuh menggali gua di Medan Biru segera setelah dia mencapai dataran dan mulai meninjau pertempuran tepat setelah dia melihat gambar yang terkandung dalam kristal yang diberikan Penatua Austin. Kehebatan pertempurannya memuaskannya. Dia tahu bahwa dia melakukan yang terbaik yang dia bisa dengan mantra dan teknik yang dia miliki. Namun, jelas ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang mulai dia perhatikan sejak lama. Seranganku kurang sinergi. Pikiran itu terlintas di benak Nuh setelah dia menganalisis kekuatannya. Banyak pembudidaya, terutama pada levelnya, dapat menggunakan mantra untuk memicu mantra lain atau mengumpulkan sisa-sisa serangan mereka untuk membuat yang baru.
Nuh tahu bahwa dia tidak dapat berharap untuk mendapatkan serangkaian serangan yang begitu harmonis dalam waktu singkat. Para pembudidaya heroik itu memiliki waktu puluhan tahun untuk mencari mantra yang paling mereka butuhkan dan yang dapat dicocokkan dengan diagram yang sudah ada di mereka. Milik Nuh, sebaliknya, bahkan belum genap 40 tahun dan hanya menggunakan apapun yang dia peroleh untuk bertarung, dia tidak pernah secara khusus mencari gulungan atau sejenisnya. Ada detail penting lainnya dalam terbitan itu, elemennya. Gulungan yang berisi mantra dan teknik elemen kegelapan sangat langka. Bahkan warisan Divine Demon hanya memiliki 2 di antaranya hingga peringkat kelima. Juga, efeknya mencakup banyak bidang. Mereka bisa berubah dari serangan mental menjadi asap korosif, dari bola pertahanan yang bisa menyerap energi menjadi mantra yang bisa langsung mengubah tubuhnya menjadi halus. Hanya 2 mantra yang dapat diselaraskan oleh Nuh adalah bentuk iblis dan mantra prasasti tubuh. Tetapi para pembudidaya heroik lainnya dapat menyinkronkan hampir semua serangan mereka. Bahkan Adrian bisa memadukan 3 mantra untuk menjadi raksasa besar yang memperlambat lawannya. Aku bisa mencocokkan entitas ini berkat tubuhku dan secret art, tapi aku tidak bisa hanya mengandalkannya. Musuhku akan segera mengerti bahwa aku mematikan dalam pertempuran jarak dekat jika mereka belum melakukannya. Banyak pembudidaya manusia dan heroik telah menyaksikan pertempuran Nuh. Dia yakin musuh-musuhnya akan menganalisis kekuatannya seperti yang dia lakukan. Lagi pula, dia bukan penjahat di jajaran manusia lagi, dia adalah pangeran iblis sarang. 3 negara besar akan bodoh jika tidak membuat profil yang mengevaluasi kemampuannya. Juga, jika aku bisa menyelaraskan mantraku, aku akan mendapatkan serangan yang sempurna, cocok dengan yang fokus pada serangan jarak jauh dan yang lebih suka pertarungan jarak dekat. Saya kira sudah waktunya untuk menguji batas teknik deduksi ilahi. Begitu dia memikirkan itu, Nuh meraih sebuah gulungan di dalam cincin ruangnya dan membuka lipatannya di tanah di depannya. Energi mental dialihkan ke prasasti di dinding bola mentalnya saat matanya menatap diagram mantra Wap.